Percaya tak percaya, ada juga banyak yang percaya setiap tahun baru Imlek dengan karakternya akan membawa peruntungan dan kesulitan di sektor-sektor tertentu. Untuk tahun kelinci air ini sektor-sektor apa saja yang akan naik panggung? Bagaimana Paci yang banyak dikenal sebagai Feng Shui di tahun 2023 ini? Berikut ini analisis dari Hendra Martono, CEO and founder arahunter.com. Tahun ini atasnya itu kan water, ya, atasnya ini water, bawahnya ini adalah rabbit. Jadi artinya apa? Water itu kan, waternya ini kan water kecil. Water kecil itu seperti apa? Bukan lautan. Yang water itu lautan. Tapi kalau yin water itu adalah water kecil. Kemudian yang di bawahnya ini adalah rabbit. Rabbit ini isinya apa? Isinya adalah kayu kecil. Kayu kecil itu apa? Bunga, semak. Kalau kayu besar kan beda, yang seperti tahun kemarin itu kan kayu besar. Nah, jadi potensinya kan kalau kita lihat potensinya yang saling mendukung. Nah, kita ada unsur yang saling mendukung. Jadi gini, kayu itu menghasilkan api, betul kan? Api dibakar jadi tanah, betul? Tanah, kalau orang dari tanah, pasir dan sebagainya, itu membuat samurai kan dari situ. Jadi logam kan? Logam, kalau misalnya samurai Anda taruh di luar, tiba-tiba besoknya seperti berembung. Seperti seakan-akan mengeluarkan air. Ya, itu namanya logam menghasilkan air. Air menguatkan kayu. Tes lagi kan, pada di sini ya. Jadi lingkarannya seperti itu. Ini adalah siklus menghidupkan. Oke, ini siklus menghidupkan ya. Ada siklus yang disebut adalah siklus menghancurkan. Kita mulai dari kayu juga ya. Kayu mengalahkan apa? Kayu itu mengalahkan tanah. Tanah ditancapin kayu kan, kalah kan ya. Tanah mengalahkan apa? Tanah mengalahkan air. Kenapa? Air bergelombang gede, tanah dibuka, keserap semua kan? Oke. Air mengalahkan apa? Api. Itu kan? Ya. Api mengalahkan apa? Api logam. Jadi kalau secara sederhana, ini menurut saya sih agak quite basa-basi ya betulnya sekarang, karena di IHSG sendiri itu kan sekarang kadang-kadang tuh sudah nyampur semua ini sektoralnya kan, kita nggak bisa sektor apa yang menguntungkan di tahun ini secara pajak. Jadi contohnya dengan ini akan lebih mengerti. Jadi dengan sifatnya yang dikuatkan sama water itu apa? Yang dikuatkan berarti kan kayu kan? Oke. Jadi yang di sektor pertama di tahun bulan Februari sampai Agustus itu probabilitas adalah air itu sendiri sama kayu. Nah, air itu apa? Nah, air itu contohnya segala sesuatu yang bersifat cepat, yang nggak ada fisiknya. AI, Artificial Intelligence, AI itu masuk water. Tahun 2023 ini, itu yang akan banyak mendapatkan dukungan, itu adalah segala sesuatu yang bersifat air. Software, Artificial Intelligence. Nah, masalahnya, IDX Tech isinya apa? Nggak ada kan? Kita coba lihat ya. Nah ini kan Atik, Axio, Beli, Buka, Cash, Envy. Ini air semua nih. Kios, Kren, Lab, MLPT, Pojo, WIRG, ya, WGSH. Ini air semua. IDX Teknologi itu di tahun kemarin hancur total nggak? Total hancur. Di tahun ini mesti harus diperhatikan. Ya, ada probabilitas saham-saham dari sektor yang berhubungan dengan teknologi akan kembali lagi bergerak. Nah, unsur air itu apa lagi? Telekomunikasi kita bisa lihat bentuknya enggak?
Nah sekarang kita nggak bisa ngelihat loh ini bentuknya pulsa itu adalah termasuk yang disebut namanya adalah air juga. Jadi kembali lagi sektor telekomunikasi probabilitas bisa kita perhatikan lagi. Ya, kemudian bank digital. Kalau bank konvensional itu hitungannya apa? Logam. Loh, kok bisa bank kok logam? Ini uang zaman dulu terbuat dari apa? Emas kan, emas, perak dan sebagainya. Terbuat dari apa? Logam. Jadi perbankan konvensional, perbankan yang syariah pun dan sebagainya, pokoknya dia konvensional, yang ada gedungnya, ada sebagainya, itu hitungannya adalah logam. Nah, tapi kalau yang digital itu kategorinya adalah air, karena dia mengalir, dan airnya juga itu air yang kecil. Jadi air apalagi? Jasa yang cepat, seperti yang contohnya misalnya retail. Retail itu masuk apa betulnya? Retail itu betulnya kalau yang retailnya seperti AMRT, seperti Alfa dan sebagainya, itu betulnya dia air juga. Tapi kan kalau ada yang wah ini kan dia ada tempatnya dan sebagainya, ada tangan, ya betul, itu masuk betulnya secara itu adalah hitungannya tanah, ada hitungannya adalah air juga. Karena dia kan betulnya dia bukan mendirikan bangunan kan di situ kan. Nah, trading itu juga hitungannya air. Nah, jadi kembali lagi ke yang di sini saya pakainya dulu adalah yang saling menguatkan ya. Oke, berarti kayu, karena dia kayunya lemah, maka berarti dia yang berjaya itu apa? Kayu sama api. Ya, tapi kayu dulu nih. Sektor kayu itu apa yang mulai berjaya di bulan Agustus sampai Februari 2024. Kayu itu pertama, kayu itu berhubungan, kayu itu kan berada di tengah-tengah sebenarnya. Kayu itu warna hijau. Hijau itu adalah campuran. Jadi hijau itu termasuk tengah-tengah. Nah, di sini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan, kecantikan, ya, kemudian yang bersifat sebagai kepemimpinan juga masuk di situ. Nah, sekarang kalau misalnya contohnya yang untuk pendidikan dan sebagainya, kalau di bursa banyak atau dikit banget, hampir nggak ada. Kemudian yang bersifat seperti kayak kayu sendiri, yaitu contohnya kayu lapis, itu kemungkinan besar ada efek wind blow-nya, aliran angin segarnya di situ mulai jalan. Kemudian seperti saham-saham seperti kayak Ali dan sebagainya, walaupun bukan full kayu kecil ya, hitungannya kan dia kayu. Coal itu dua, coal itu tanah sama ini. Nah, yang coal kemungkinan besar ini yang mengalami penurunan karena ada dua hukuman dia. Pertama, kan lihat di sini ya, tanah mengalahkan air ya. Jadi tahun ini kan dia harus mengalahkan air kan. Nah, jadi artinya apa? Dia mendapat tekanan ini karena dia harus mengalahkan itu kerjaannya. Maka jangan kaget kalau yang saham-saham coal dan sebagainya itu mulai dari sekarang sudah mulai kena semua. Contoh yang bagus banget ya misalnya Harum tuh. Ya kita secara lihat dari ini ya. Nah ini kan sudah mulai ketekan kan. Dari mulai Juni. Tuh.
Udah mulai tertekan. Ini masih ada tekanan lagi karena high-nya sama high-nya sudah mulai turun kan. Nah, logam ini juga sama. Logam kan mengalahkan kayu, tapi logam ini kan harus support. Ya, logam ini kan harus support ke air. Nih ya, lihat ya, logam kan support air di sini. Ya, tapi nggak separah tanah. Inco, antam ini masih quite oke. Tapi logam yang seperti di sini yang bulan Agustus sampai Februari 2024. Nah, dia kan harus mengalahkan rabbit, mengalahkan kayu. Nah, dia suffer lagi. Prediksi emas karena kan utangnya Amerika dan sebagainya, mereka mencari yang namanya safe haven. Betul kan? Yang bisa benar-benar sebagai safe haven itu apa? Tentu saja emas. Nah, jadi kalau secara teorinya kita, berarti pada sekitar bulan 8 sampai 2 Februari tersebut, kondisi ekonomi membaik. Dalam artian mereka nggak perlu lagi safe haven lagi. Tantangannya kalau dengan mempergunakan yang Pak J ini itu sangat terbatas. Dan kemudian yang kedua juga, saya adalah seorang trader. Jadi saya tuh nggak pernah atau jarang itu saya mau beli saham ini sampai 1 tahun 2 tahun, kecuali itu buat nabung. Kalau trading kita nggak peduli loh, misalnya perusahaan tersebut itu misalnya rugi 1 triliun pun, tapi kalau kita trading ya bukan untuk buy and hold ya. Sekarang bursa ini adalah di periode di sini nih. 2022 ini kan melambangkan 5 tahun tuh. Berarti 2022, 2023, 2024 itu masalah masuk di dalam kategori insight-nya king. King itu berarti dia berkuasa. Berarti king di sini probabilitas itu akan bagus. Walaupun ini mungkin setiap tahunnya kita lihat tahun berjalan. Nah, di sini memang nggak sebagus yang tahun lalu. Kalau yang intuition ini memang agak kurang begitu bagus. Lihat ya, itu bursa tanggal 1 sampai 10. Bursa itu bagus atau enggak? Kita lihat sekarang komposit. Ya tuh, ya 2 Januari sini 1 sampai 10 bagus nggak? Lemes kan? Oke. Aneh atau enggak? Lihat nih, 11 sampai 15 terbang nggak? 11 sampai 15 itu ada skycraper, pencakar langit. Kita lihat mulai kapan? Nah tuh, mulai bottomingnya di mana? 11. Nah, respiration di sini agak nafas dulu dan sebagainya. 16 sampai 23 ini ya nafas. Tapi di atasnya 23, 24 sampai 31 itu ada starlight. Starlight itu bintang letaknya di atas atau di bawah? Di atas, terbang nih. Tapi starlight universe yang hijau-hijau ini nggak terlalu banyak. Nggak sebanyak yang tahun 2022 lebih bagus. Nah, target yang kalau menurut saya possibility yang masih bisa tercapai 7382 sampai yang kalau saya optimis adalah 7560. Possibility itu. Jadi target-target saya 7027, 7205, 7382, 7560. Ya. Itu yang menurut saya. Tapi ada yang ngomong sampai IHSG sampai 7800 dan sebagainya ya. Menurut ya silakan aja.